Welcome back to Sibututan Drift Package. Hari yang baru ya, selamat tahun baru Imlek buat kalian semua yang rayain. Kali ini kita sudah berada di trek baru dari Surabaya RC Drift Arena. Ya, treknya ada di mana? Kita sekarang ada di Marvel City, sebuah mall di tengah kota ya, yang memprovide kita sebuah track yang bagus banget. Jadi before we start this content, it's brought to you by GNT. Buat kalian semua, pastiin download link di deskripsi. Dari situ kalian akan mendapatkan berbagai macam benefit jika kirim paket pakai aplikasi GNT. Pickup, tracking, diskon up to 50%, dan kesempatan untuk memenangkan Wuling Air EV. Jadi dari situ kalian bisa kumpul-kumpulin poin. Poinnya banyak banget dan bisa kalian tukar berbagai macam hadiah. Track yang baru, nuansa baru, ya kita sudah rapiin track ini jadi jauh lebih baik dari yang lama. Dan satu hal yang pasti, di sini dingin banget. Pada kesempatan ini kita sekalian preparation buat acara kita besok di Semarang. Lokasinya di mana, Rick? Trans Studio Mojopahit, Semarang. Ada yang baru dari mobil kita kali ini, apa? Bodi tetap lama, livery tetap sama ya. Ada satu sponsor lagi yang masuk, Young Motor Express. Jadi buat Young Motor Express, thank you banget. Kita akan carikan kalian piala. Oh, kuaya ya sekarang ya. Optimis. Ya, jadi kita buka aja body shell-nya. Body shell ini merek apa dulu? Addiction ya? Addiction S13. Ya, jadi Nissan S13. Kenapa pakai body ini ya? Karena ini adalah salah satu body battle epic legendary. Untuk sasis kali ini kita menggunakan MD2, Yokomo MD2 ya, yang sudah dibekali dengan berbagai macam hal baru. Kenapa kok dibekali berbagai macam hal baru? Karena kita sempat kecelakaan di Kumbu yang pertama. Kalau kalian pernah lihat teaser dari kita kebakar, itu bukan efek AI, itu bukan apa? Biasanya blender ya, bukan blender ya, bukan 3D, karena itu memang terbakar beneran. Kenapa kok bisa terbakar? Namanya musibah. Apa yang menyebabkan musibah? Kabel kebalik. Kalau kalian semua bilang kabel kebalik itu konyol ya, memang konyol, tapi itu adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sudah setting mobil. Setuju nggak? Jadi itu sangat umum terjadi. Lalu ada yang terbakar, di sini kita coba melakukan upgrade ya kan. Upgrade yang kita lakukan adalah mengganti semua elektronik yang terbakar. Jadi ISC, motor, kipas, kapasitor kita ganti semua dengan produk Equipment. Buat kalian semua yang nyari produk Equipment, bisa kalian dapatkan di Auto 5. Ting! Wah, ada logonya kuning. Nah, jadi di situ menyediakan berbagai macam kebutuhan keakufananmu. Wah, enak toh? Satu hal yang pasti di situ mahal ya. Tapi kenapa? Ya karena memang Equipment itu harganya cukup tergolong tinggi. Equipment yang kita pakai sekarang adalah service tipe SS ya. XX apa SS sih? Ya, XX atau XS lah. Pokoknya itu yang terbaru. Jadi Equipment ini itu lokasinya ada di belakang sini, dia sebagai ISC, servis itu barusan aja di tahun 2023, tepatnya di Desember, itu muncul firmware baru yang memungkinkan dia untuk disetting jauh lebih dalam. Ya, beberapa yang bisa disetting adalah frekuensi dari throttle, yang tadinya 32 bisa jadi ke 64. Tentu saja ini akan menambah keseruan kalian bermain. Kalau kata teman saya yang namanya Liang, feel smooth like a butter, dia bilang gitu. Tahu kamu maksudnya apa? Lembut kayak mentega gitu. Nah, ngomongin butter ini Blue Band atau Wisman saya nggak tahu ya. Tapi kalau ini kelasnya Wisman. Dengan ISC ini didukung dengan sebuah kapasitor gaban ya. Ini kapasitornya gede banget di sini ya. Ya, jadi kalau disaranin kalian ganti pakai kapasitor dari Equipment ini sendiri karena suplai listrik kalian pasti akan terjamin. Nah, jika kalian sudah pakai Equipment, pastiin kalian pakai dinamo Equipment juga. Di sini kita menggunakan Luxon Agile. Agile. Jadi Luxon ini diklaim punya ketahanan yang luar biasa, jadi cocok banget kalian pakai. Untuk FDR menyesuaikan selera jari kalian. Untuk
Servo dan gyro tetap seperti biasa kita pakai Geopropo ya. Kenapa pakai Geopropo? Soalnya bisanya nyeting ya cuman Geopropo. Sombong. Gitu ya. Kenapa kok pakai Geopropo? Karena style kita cocoknya sama Geopropo. Jadi buat kalian semua yang punya Geopropo nggak kepake atau mau dijual, langsung hubungi nomor WA saya ya. Setuju ya Rick ya? Pokoknya di situ kita memang suka banget pakai produk itu, jadi ya dikembalikan lagi lah. Kalau kalian mau pakai Futaba, mau pakai Sanwa itu enggak ada masalah. Kalian mau pakai Power HD, kalian mau pakai RDA Revit itu juga enggak ada masalah. Aman-aman aja. Upgradean yang terakhir kita pasang di mobil ini adalah knuckle. Knuckle ini cukup membuat kita semua pusing, bingung ya. Karena ya knuckle ini bentuknya aneh ya. Ini adalah knuckle dengan KPI Active. Ya, jadi knuckle itu yang mana sih? Knuckle itu item-item ini loh. Nah, item-item di sini itu kita menggunakan merek Wrap Up. Seharusnya knuckle itu punya holder link atas ya. Holder link atas yang ada di atas roda sini. Cuman entah kenapa Tuhan tidak mengizinkan MD untuk melakukan hal itu ya. Kita cukup bisa pakai separuh aja, kita taruh di bawah. Nah, kalau mau ditinggiin lagi kita harus tinggiin tower ini loh. Yang mana nggak mungkin, kenapa kalau kita ganti geometrinya berubah semua. Dan itu ada kelebihan dan ada kekurangan ya, advantage and disadvantage. Kalau menurut kita mendingan tidak dipaksakan. Kalau kita ngomong anchorman, dulu kan adanya EPA itu bukaannya. Ya, terus ada chamber, kemiringan rodanya. Terus anchorman itu adalah maksimal satu sisi satu rodanya. Nah sekarang ada yang namanya KPI ya, KPI. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia, bukan ya. KPI itu adalah kemiringan mentok pada saat belok ya, yang dia bisa goyang-goyang. Jadi mobilnya jadi unik, mobilnya jadi aneh, jadi lebih realistis. KPI ini adalah sebuah one stage ya, kalau kalian bermain di dunia drift itu sebuah upgradean one stage yang bikin mobil kalian itu bisa gini. Iya. Kayak tadi yang di kamera yang pas miring itu ya, yang bisa kelihatan wik itu namanya KPI. Tambah enak atau tambah nggak enak, jawabannya ya disesuaikan sama kalian. Apa feel yang berbeda? Feel yang berbeda adalah ketika disetting dengan benar, angle besar seperti ada Mayor Teddy di belakangnya. Jadi kayak aman gitu. Cuman minusnya, disadvantage-nya apa? Dikasih tahu nggak Rick? Kelemahannya pakai KPI? Dikasih tahu ya, swiftback jadi pelan. Jadi gimana caranya kalian menganalisa itu? Ya harus kalian telaah dan kalian coba ya. Pergantian FDR juga menentukan, pergantian setting ESC juga tentu saja menentukan. Dari situ kalau kalian bisa nemuin mobilnya, saya rasa enak banget kalau mobil ini aktif ya KPI-nya. Persiapan untuk lomba sudah kita lakukan ya. Tinggal kita kali ini jangan terlalu utek-utek ya. Stay aja. Kita akan rapiin body-body kita dan membersihkan livery-livery yang rusak, yang kopek-kopek ya. Dan kit ini bisa bertandang ke Semarang untuk praktis di hari Sabtu dan untuk lomba di hari Minggu. Ya, semoga bisa menghasilkan performa yang baik dan kita juga berharap acaranya lancar kayak pemilu kemarin. Ya kan pemilu lancar seneng gitu loh ya. Semoga acaranya berlangsung baik. Sampai di sini dulu, kita akan lanjut untuk fine tuning lagi. Kita akan bersihin semuanya ya, lebih ke arah bersihin sekarang. Memastikan semua baterai terisi penuh dan buat kalian semua yang baru nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Kalau kalian mau tanya apapun, pastiin kalian tulis saja di kolom komen. Gak usah takut, di sini kita newbie abadi. Atau rugi abadi gitu aja ya. Juri marah-marah nanti. Lanjut.